Tidak apa-apa. Ya Allah, biar Fatur dulu baca ini malam. Khair. Syukran. Indah hajat, ma'i masalahnya. Mungkin ba'da barnamij mafi syafit tahadnya ba'da. Masyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an. Ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw bahima illa in kana lahu bihi sadaqah. Muttafaq alaih. Ma min muslimin garasa garsan fa akala minhu insan aw dabbah illa in kana lahu bihi sadaqah. Rawahul Bukhari. Idza anfaqa al-muslim nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kad lahu sadaqah. Rawahul Bukhari. Al-kalimah at-tayyibah sadaqatun. Rawahul Bukhari. Yusbihu ala kulli fi kulli fasal fi kulli hadis qala Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam al-kalimatu at-tayyibatu sadaqah. Qala Rasulullah sallallahu Rawahul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Naam, yakfi. Ahsantum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyiduna Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, mudah-mudahan orang tua kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kepada yang terhormat para habaib Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus, Sayyid Fatur Rahman bin Mustafa Al-Idrus, dan juga segenap para habaib yang lain, para asatid, Ustadz Ahmad, Ustadz Khalil, Ustadz Salim, Ustadz Fitrah, dan para asatid lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya. Hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberikan istiqomah menuntut ilmu agama. Kalau ada yang nanya sampai kapan menuntut ilmu agama, jawabnya sampai ke liang lahat. Karena itu sudah perintah Nabi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Makna ayunan ini adalah mundus sagir, sejak kecil sampai ajal menjemput. Jadi tidak ada istilah ilmu saya cukup. Tidak ada istilah cukup. Ilmu itu bagaikan galian sumur. Makin digali makin dalam. Makin digali makin dalam. Siapa yang merasa cukup dengan ilmu, berarti hidayah sudah dicabut oleh Allah. Karena kenapa? Semangat menuntut ilmu bagian dari hidayah. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan petunjuk tanpa melalui ilmu? Maka orang yang betul-betul semangat menuntut ilmu berarti masih dalam ruang lingkup hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa cukup, merasa alim. Gak ada yang alim, ya. Antum yang hadir, ana pribadi, semua masih belajar. Ya, manggala ana alim fahuwa, siapa yang mengaku alim, pintar, berilmu dan lain sebagainya, pada dasarnya dia itu bodoh menurut daripada fatwa al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Hadirin al hadirat, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan termasuk bulan yang sangat ditekankan atau dianjurkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya semua bulan dianjurkan memperbanyak solawat, namun khusus bulan ini termasuk lebih ditekankan untuk memperbanyak solawat. Bagaimana tidak? Nabi sendiri mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban bulanku. Isyarat kalau di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang ditekankan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Bersamaan dengan itu turunnya ayat perintah solawat kepada Nabi Muhammad. Kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ya, itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, itu turun di bulan Sya'ban. Makanya seyogianya kita harus paham untuk selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, sebelum saya membaca hadis, saya kembali mengingatkan insya Allah kalau saya tidak salah hitung tanggal 6 ya, ba'dal maghrib masuk nisfu Sya'ban, betul? Enggak, Senin tanggal 6 Maret 2023 ba'dal maghrib bertepatan masuk nisfu Sya'ban. Kita akan adakan doa di dalamnya, karena doa di dalamnya sangat mustajab sebagaimana hadis Nabi ya. Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah, 5 malam yang tidak akan ditolak doanya, salah satunya adalah nisfu Sya'ban. Adapun penempatannya nanti diumumkan. Saya masih belum dapat info yang pasti, namun kemungkinan besar di Masjid As-Saidah Jalan Onta Lama. Namun kalau ada perubahan, insya Allah akan diumumkan di grup. Nah, diumumkan di grup. Yang merasa diri belum masuk grup, silahkan masuk, sehingga semua tayangan YouTube Anda akan diinformasikan lewat grup. Ya, pengajian-pengajian yang diliput oleh Hufi Media Anda akan dimasukkan dalam grup, disampaikan lewat grup insyaallah. Alhamdulillah. Kita masuk. Saya minta maaf ya, ada 3 pertemuan yang diisi oleh adinda saya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Hamid, Ustadz Abdullah. Masya Allah, kelihatan alhamdulillah Makassar tumbuh lagi mubalik yang kita banggakan ya. Saya nyimak dari Kalimantan karena safari dakwah 19 hari lebih 40 acara. Saya terus menyimak dari Kalimantan. Alhamdulillah beliau berpotensi untuk insya Allah menjadi generasi penerus Makassar. Mudah-mudahan Makassar ini terus ditumbuhkan penerus-penerus ya, ulama-ulama yang betul-betul kita banggakan, kita harapkan yang istiqomah, ikhlas melanjutkan tongkat estafet Nabi Muhammad SAW insya Allah. Hadirin al-hadirat, kita masuk hadis berikut. Ini hadis masih menyangkut sodakoh ya, masih beberapa hadis menyangkut sodakoh. Setelahnya nanti masuk bab taubat dan istighfar. Tadi dibaca oleh Sayyid Faturrahman bin Mustafa Al-Idrus. Alhamdulillah ini santri kita sudah lulus kelas 5, jadi masuk kelas tahassus. Ya, ada berapa yang tidak lulus? 15 anak di Pasuruan tidak lulus. Dan alhamdulillah semua santri Makassar lulus. Alhamdulillah ya. Itu semua berkat doa antum semua. Mudah-mudahan ya santri-santri kita ke depan lebih membanggakan terus menerus untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekedar informasi, kembali lagi santri kita di Pasuruan kembali ranking 1. Santri di Keraksan juga ranking 1. Ya, ini semua menghilangkan lelah
Jadi perjuangan dakwah itu memang melelahkan sih ya, tapi akan hilang lelahnya kita jika mendengarkan kabar baik dari penerus-penerus itu tadi semua, insya Allah. Habib ini ndak nyari apa-apa udah. Saya bilang sama santri, kapan-kapan ente semua, antum semua sukses, lulus, yang anak minta cuma satu. Apa itu yang anak minta? Yaitu satu aja anak minta. Apa itu? Jangan lupakan orang tuamu. Berbakti sama orang tua. Habib ndak minta persentase kok, ndak. Mau misalnya nanti ketemu saya panggil Husein, anda apa-apa, ndak ada masalah, saya ndak cari nama. Ataukah mungkin bilang itu Husein Al-Hamid sahabat saya, ndak masalah. Niat saya seandainya bisa, kalau perlu jangan sebut saya gurunya, yang penting mereka bisa sukses ke depan, insyaallah, amin. Nabi Muhammad itu tidak punya murid, punya sahabat. Pernah dengar enggak murid Nabi? Yang ada apa? Begitu rendah hatinya Nabi ya. Jangan sampai kita mengatakan muridku semua aja itu. Semua sahabat muridnya Nabi, tapi Nabi tidak pernah bilang murid. Selalu apa? Sahabi. Sahabatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita masuk hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mirip ya. Lafadznya berbeda. Satu riwayat Bukhari Muslim, satu riwayat Bukhari. Jadi kadang-kadang memang begitu. Ada hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari wal Muslim. Lafadznya satunya riwayat Bukhari. Muslim tidak meriwayatkan. Yaitu ma mim muslimin yagrizu garzan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Fi hadisil akhar mami muslimin. Nah, lain. Tadi fi'il mudhari, sekarang fi'il madi. Garasa garsan. Ya. Bukan yagruzu. Bukan yagrizu, fi'il madi dia. Garasa garsan tapi tidak ada yazra'unya. Langsung fa'akala minhu insanun au dabatun illa kana lahu bihi sadaqah. Artinya agak berbeda tapi maknanya sama. Kita akan jelaskan satu persatu. Hadis yang pertama yaitu dikatakan ma mim muslimin, tidak ada satupun orang yang mengaku Islam atau beragama Islam, yagrizu garsan, yang mana dia menanam pohon, ya, au yazra'u zar'an, atau menanam tanaman. Beda itu. Garasa, yagrisu itu yang dimaksud menanam pohon. Kalau zar'a, yazra'u menanam tanaman seperti padi. Kalau garasa yang dimaksud apel dan sebagainya. Tidak ada satupun yang menanam pohon atau menanam tanaman. Kemudian fayakulu minhu tayr, burung makan di tanamannya atau di pohonnya. Ada burung makan di tanamannya atau di pohonnya. Au insanun, ataupun manusia. Au bahimah, ataupun hewan. Lalu dia ikhlas, dia ridha, dia ikhlas. Maka apa katanya? Illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali ada baginya bihi, dengan semuanya itu merupakan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain tadi kita baca dulu, nanti dibahas. Ma mim muslimin, tidak ada satupun orang muslim, garasa garsan, telah menanam tanaman atau pohon, fa'akala minhu insanun, dan manusia memakannya, au dabatun, atau hewan yang melata. Yang dimaksud ini dabatun ay hayawan, ya, yang dimaksud hewan semua, namun di sini istilahkan dabah, hewan melata. Illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali ada baginya si pemilik bihi terhadap
yang dimakan tadi sedekah, dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diartikan bahwa sedekah itu kadang-kadang ya tidak butuh niat. Kalau kita mengikhlaskan sesuatu yang diambil oleh orang, binatang, ataupun ya sebenarnya dua kali menyebut sih sebenarnya di sini. Burung, manusia, binatang, kan burung juga binatang jadinya. Diambil, dimakan, diambil, dicuri kah atau diapakah, tapi Anda ikhlas, maka itu bisa jadi sedekah. Bisa jadi sedekah. Anda keluar dari masjid, sendal hilang, lalu Anda mengatakan, berarti yang ambil ini butuh, ya Allah saya ikhlaskan, jadi sedekah. Jadi sedekah. Ini maknanya nih. Atau dalam arti kata, diartikan dalam makna hadis juga, bahwa apa yang Anda miliki sebenarnya ada milik orang lain, sebenarnya ada milik makhluk lain. Seyogianya, sepantasnya Anda mengeluarkan baik-baik atau Allah yang keluarkan secara paksa. Maaf ya, ada satu ulama punya sawah, waliullah. Ditanya, ya Syekh, kenapa di apa namanya ini, ladang Anda tidak ada tikus biar satu? Apa jawabannya? Karena satu amalan saya, zakat, saya tidak pernah lalai dari mengeluarkan zakat. Jadi dijaga sama Allah. Makanya ada kan itu. Ya ada itu. Ifadu amwa, apa tuh? Ugzu amwalakum bizakah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Jadi memang ada caranya. Jadi kadang-kadang, maaf ya, saya tidak mengatakan kalau hilangi barang-barang tak berarti kita kurang zakat, tidak. Namun ada kalanya. Kan itu istilahnya kan, zakat itu kalau mau keluar, haknya orang kalau mau keluar, kalau mau sampai, pasti sampai. Cuman ada yang keluar baik-baik, ada keluar secara paksa. Namun bagi orang beriman tidak akan membahas itu. Bagi orang beriman, dia selalu mengatakan, kalau bukan rezekiku tidak mungkin saya miliki. Gitu aja. Ya, mereka juga butuh. Ya, makanya kalau ada pohon manggata, ada misalnya orang sukiki, jangan mikir marah, kasih kami kasihan. Biar ikhlas mikir, tidak rugi gitu. Habib, capek-capek kak sapu daunnya. Iya memang. Kadang mungkin kita sapu daunnya, tidak didapat mangganya, tapi Allah kasih rezeki lewat lain. Pembeli tak lancar misalnya. Paham ya? Ada mangga ini saya pelihara ini, pohon mangga. Setengah mati kak, tiap pagi kak sapu daunnya. Setengah mati. Setiap sapu daunnya. Berbuah, orang ambil. Wah enak nah. Capek-capek kak menyapu, nambik je orang. Anda jangan bilang begitu. Mungkin hasil capek Anda tidak diganti mangga. Mungkin hasil capek Anda, anak-anak Anda sehat. Diganti rezeki anak-anak Anda cerdas. Diganti rezeki pembeli Anda lancar. Diganti rezeki ini banyak. Jadi husnudzon gitu. Karena kenapa? Gini loh, kadang-kadang kalau kepemilikan kita dinikmati oleh orang lain, berarti Anda ditakdirkan menjadi perantaranya Allah. Paham enggak? Karena mereka ini pada hakikatnya mendapatkan rezeki dari Allah. Cuman ada cara yang benar, ada cara yang tidak benar. Saya berapa kali ceritakan kepada Anda ya. Pernah ditipu sama orang 48.300.000. Pernah juga ditipu orang 7.800.000. Belum sampai besok pagi saya sudah halalkan hari itu. Kenapa? Pertama, saya berpikir yang gerakkan hatinya menipu Allah, kan gitu. Yang gerakkan hati saya percaya Allah, berarti kehendak Allah. Sudahlah kita ikhlas. Yang kedua, diikhlaskan tidak diikhlaskan tidak kembali itu uang. Betul ya?
Yang ketiga, diikhlaskan dapat pahala dan ganti. Tidak diikhlaskan tidak dapat pahala, tidak dapat ganti. Rugi enggak? Yang keempat, kasihan yang makan. Istri anaknya tidak ada dosanya, kasihan makan haram. Sepantasnya kalau kita mau menyelamatkan mereka, dihalalkan saja. Pasti Allah gantikan lebih banyak. Paham? Nah, jadi enggak usah dituntut. Pak Luka mangga. Enggak ada, jangan. Jangan mendesak, itu kasihan. Mengambil itu mendesak walaupun caranya salah. Saya tidak katakan pencuri itu benar, enggak. Namanya mencuri hukum Islam ya salah. Cuman kalau dia terdesak mencuri, saya mau tanya, ada enggak orang di dunia ini mau pilih profesi mencuri? Enggak ada. Maunya itu dapat rezeki terhormat, halal, berkah. Namun kadang-kadang takdir berkata lain. Selamatkanlah mereka dengan mengikhlaskan apa yang mereka ambil. Ini termasuk loh ya, insan itu manusia. Berarti kalau binatang kan tidak dihukumi mencuri. Tidak mungkin kan binatang mau dihukumi mencuri. Yang dihukumi mencuri ini manusia, disebut di sini manusia. Au insan, atau yang ambil manusia. Lalu dia ikhlas. Lalu dia ikhlas. Apa kata Rasul? Illa kana lahu bihi sedekah, kecuali semuanya itu dicatat sedekah. Allah, ya. Masya Allah. Berat memang berat. Saya pernah di kontrakan lama. Mungkin ada yang ingat jamaah di sini. Kontrakan lama. Rumah saya dijebol, diambil semuanya. Kipas angin habis, kompor sama selangnya diambil, tabung diambil, apalagi semua udah habis total, ya, total habis. Ya, Masya Allah. Saya anggap itu takdir dari Allah, ya. Kesalahan siapa? Kesalahan saya, mungkin pintu kurang aman, gitu aja. Ya, mungkin saya ceroboh dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, kalau ada orang berbuat jelek sama kita, jangan, tidak ada untungnya menyalahkan orang lain kecuali koreksi diri kita masing-masing. Jelas ya? Ala kulli hal. Mungkin saya sedekahnya kurang, Allah ambil secara lain gitu. Mungkin zakat saya ada yang tidak sempurna gitu. Ambil prasangka baiknya saja supaya kita ini lebih mengambil hikmah daripada mengambil penyesalan. Betul ya? Iya. Rugi Tommy Ki, berpikir Tommy Ki, rugi 2 kali Ki. Ya, rugi 2 kali. Saya punya nenek itu almarhumah Hababa Syarifah Mahani binti Abu Bakar Al-Hamid, umi dari abah saya. Kalau kucing naik di meja itu makan, abah saya biasa dorong. Apa kata nenek saya? Jangan kau suruh, motongi makan kau dong. Motongi makan. Kau mau makan, dia juga mau makan. Cuma dia tidak bisa beli ikan. Alingi. Kita berhak makan, dia juga berhak makan. Betul? Coba lihat, luar biasa ya. Jadi kalau kita rahmat itu enak jadinya. Makanya abah sampai sekarang udah puluhan tahun tidak mau makan kecuali kasih makan kucingnya dulu. Gara-gara ingat itu wasiat uminya. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke rumah abah saya, ada piring di teras itu jejer 3 atau 2 biasa itu. Abah tidak mau makan, dihancurkan dulu nasi sama ikan, baru dijejerkan nasinya. Setelah itu baru abah makan. Kenapa? Wasiat ibunya, salah satu bakti kepada orang tua, melaksanakan kebiasaan orang tua. Dia itu paham dah ini, kasih makan itu. Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Rahmati apa yang di bumi, maka yang di langit akan merahmati kita. Betul ya? Masih ingat Imam Ghazali gara-gara kasih minum lalat dianugerahkan ridho Allah? Itu. Jadi kalau ada pohon namakan kelelawar, jangan diusir, biar misalnya namakan apa, kasih tidak apa-apa, diniatkan sedekah. Diniatkan sedekah gitu, insyaallah. Ya. Nah, bagaimana hukumnya pohon mangga
yang nyebrang di tanahnya orang. Jadi ada rumah tembok ini, ada kan pohon mangga itu menyeberang itu. Bagaimana? Kalau dibahas masalah ilmu fikih, si pemilik tanah berhak atas buah yang rata dengan tanahnya. Ya, kan biasa itu tetangga, maaf ya, ada lato, tak pergi sebelah, tabe, ada ku dengar manggaku jatuh. Nah bilang tetangga, nah bagus na pendengaran tadi. Daun na jatuh tiap hari tidak pernah kidengar ki. Begitu manggana lato, datang ki top. Nah kalau nyebrang di tetangga kasihan, aling kasih merejeki na tetangga. Jangan lagi dibahas manggaku itu cocok mi manggana tapi lewat di tembok orang. Itu tanah itu kan hak sampai ke langit, mulai dari tanah sampai ke atas miliknya si pemilik tanah gitu loh. Miliknya si pemilik tanah, bukan miliknya kita gitu loh. Paham ya? Jadi jangan sampai Masya Allah. Nah kalau ada yang bahas, Habib, lantas bagaimana kalau ada pohon yang nyebrang ke jalanan? Itu kan jalanan bukan media punya, ya kan? Jalan raya bukan media punya. Bagaimana? Sebagian ulama mengatakan ikhtiyat, lebih baik tidak usah diambil. Karena tanah pemerintah bukan kita punya, pohon mangga bukan juga kita punya. Kecuali pembahasannya begini, Bib, bagaimana hukumnya ada di samping jalan tumbuh apa itu pohon-pohon atau daun-daun, saya mau ambil, boleh nggak? Kalau itu bukan tanahnya orang, halal. Tanah jalan raya misalnya kan tumbuh itu samping-samping itu, trotoar apa biasa di samping-samping itu halal. Tapi alangkah indahnya akhlak Nabi Muhammad, kalau dia muncul di depan rumahnya orang tidak ada masalah, pamit, insya Allah diizinkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tabe ada daun depan rumah tak, rencana saya mau ambil bikin obat misalnya kan gitu, ada biasa itu kan. Minta izin aja, walaupun sebenarnya hakikatnya hukum fikih kalau sudah bukan tanahnya, bukan miliknya, bisa dipahami ya. Namun akhlak itu kadang-kadang membersihkan hati dan sebagai dakwah bagi orang lain. Tuh, paham ya? Insyaallah. Minta izin aja, ndak rugi kok, ndak ada ruginya. Itu akhlak itu ndak ada ruginya. Ada orang bilang, jangan kau terlalu berakhlak merendahkan dirimu. Oh tidak. Tabe itu tabe, ndak merendahkan diri itu, mengangkat itu. Kelihatan pandangan mata kita tunduk, tapi orang akan kagum setinggi-tingginya. Masya Allah, itu orang luar biasa akhlaknya. Orang tambah sopan itu. Orang tambah sopan, ya. Tuh. Karena memang itu rezeki sudah diatur sama Allah, ini. Kita tidak tahu ya. Subhanallah, Allah memang maha kuasa dah. Hadis berikut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini singkat hadisnya, al kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat yang indah adalah sedekah. Jadi memang makna ini mengajarkan kita kalau tidak mampu sedekah, minimal ucapan yang indah. Ada orang itu sudah tidak sedekah, pacala-cala bisa deh. Misal banyak itu, sudah banyak itu ya, artinya ini kita ini diserang sama warga luar angkasa, bobo boys banyak itu di lampu merah itu kan, biasa ada Ipin Upin, Teletubbies itu luar biasa, muncul semua makhluk-makhluk luar angkasa. Itu kasihan saudara-saudara kita, mungkin ya tidak wajar mereka meminta-minta karena peraturan pemerintah. Namun minimal kalau Anda tidak mau memberi, jangan lagi dicaci. Seperti ada biasa itu kotak sedekah itu pakai baju takwa, balik-balik jago kau sedekah itu. Jangan begitu. Kalau tidak mau sedekah, minimal kalimat yang indah, minta maaf nah nanti lain kali, gitu aja dah. Ya, apa kata Nabi?
Nabi SAW pernah bersabda, ittaqun nara, takutlah kalian kepada api neraka. Maksudnya apa? Bertakwalah kepada Allah, walau bisyikit tamar, walaupun dengan satu biji, satu cuil apa namanya ini, kurma. Walaupun satu biji kurma itu sedekah. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak ada kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang indah. Ya, kalimat yang indah, kasih kalimat yang indah. Ya, jangan sampai kita merendahkan orang. Ah, kawin jo ngasih, minta ngasih juga itu. Enggak boleh, jangan. Ya. Kadang-kadang, nah ini kadang-kadang ucapan itu lebih berharga dari pemberian. Kadang ini, saya kasih gambaran. Ada orang saya lemparkan uang 100.000. Uang 100.000. Ali, 100.000 itu. Atau 5.000 tapi saya antarkan. Tabe cikali. Tabe saudara, seadanya nah. Minta maaf. Wallahi, kalau orang berakal lebih nikmat yang 5.000 daripada 100.000. Betul? Iya, walaupun 5.000 tapi nikmat pemberiannya. Ahlak. Bib Ahmad, Bib. Takadam ya Habib. Takadam Habib Ahmad. Fadal. Ya. Jadi walaupun cuma 5.000 tapi dengan ahlak jauh lebih indah daripada 100.000 tanpa ahlak. Oh, luar biasa itu. Luar biasa itu ya. Jadi kita ini kasih, aduh kasihan. Saya pernah satu kali diantarkan sama penjual ikan karena gini, abah saya mengamanahkan kepada saya, nak, kalau ada masjid lagi dibangun atau orang miskin, lebih baik nak kembalikan amplopnya. Nah, ya. Jadi saya waktu itu kebetulan ceramah di rumah yang cukup tidak layak untuk saya terima amplopnya, saya kembalikan waktu pulang. Saya terima dulu, baru saya kembalikan besok paginya, kasihan. Nah, antar ikan satu kantong. Habib, mau jiki terima ini ikanku, Habib, jualanku. Mudah-mudahan mau jiki kasihan terima. Ya Allah, wallahi, kalau ada orang kasih ke itu waktu uang 10 juta dibandingkan ikan satu kantong kecil, lebih berharga itu ikan. Karena kalimatnya yang begitu santun, sopan, enak, sehingga yang menerima juga lebih enak menerimanya, luar biasa. Hah? Kalau ada orang kasih saya uang 10 juta begini, ini Bib, buat Habib, baik, ya saya tetap terima. Akhlak Nabi kan kalau dikasih tidak nolak, tapi tidak berbekas, tidak simpatik gitu, paham ya? Karena itu ingat baik-baik, kadang ucapan yang indah lebih berharga dari pemberian. Tapi ini tidak boleh disalahpahami. Nanti nak dengar ki orang mampu akhirnya tidak mau sedekah, yang penting kalimat indah. Oh, berarti walaupun tidak sedekah yang penting sopan, itu sudah bagus. Lain seke. Nah, itu lain babnya. Nah, itu bab seke itu. Bab pelit. Ini maksudnya ini kalau kita tidak, hati tidak seret gitu loh. Kan kadang-kadang kan tidak seret kan, ragu dia pantas menerima atau tidak, ragu kan. Nah itu ya kan, jangan sampai bilang, oh setiap orang datang boleh tidak dikasih, boleh tidak dibantu, yang penting kalimat indah. Lain babnya itu, bab seke itu. Nah ini maksudnya kadang-kadang kita syak atau memang pas tidak ada duit, maka minimal kalimat indah, karena itu juga dihitung sedekah. Di dalam hadis ini bisa juga diartikan bahwa kalimat yang indah keluar dari mulut Anda, kalau niatnya kebaikan, dihitung sedekah. Ini makna keduanya ini. Maksudnya bagaimana? Ada orang nanya, "Tabe, jalan Pontiku di mana?" Lalu Anda mengatakan, "Terus ki, nanti setelah ujung belok kanan ki. Dapat ke jalan raya, ikuti jalan besar. Nah, setelah nanti ada jalanan panjang, itu mi Pontiku." Menjelaskan ikhlas karena Allah, kalimat Anda ini dihitung sedekah. Kalimat Anda itu dihitung sedekah. Atau misalnya
Anda menasihati orang, ayo sholat, jangan tinggalkan sholat, dosa loh kalau tidak sholat. Anda nasihati dengan ikhlas, sedekah. Ya, sedekah. Habib, bagaimana penceramah yang dapat amplop? Kalau niatnya karena Allah, adapun amplop itu menyusul hadiah, tetap dihitung sedekah. Tapi kalau bicara MOU alias pasan tarif, tidak dihitung sedekah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Nah, itu ada kami situ. Ceramah 50 juta. Ada Makassar ini, di Makassar. Satu kali undang 50 juta. Jadi caranya sebelum datang di DP dulu 25. Belum acara itu di DP. Nah, kalau tiba-tiba pernah ada teman menelpon, Bib, sudah miku DP 25 juta. Tapi kenapa? Itu penceramahnya. Nah, pindah jadwalnya. Nah, kasih mundur ki, karena ada halangannya. Nah, ini kebetulan bupati tidak mau mundur karena sudah bikin spanduk. Jadi, ku cancel mi Bib. Nggak bisa, mati beda 25 juta ya. Padahal yang mundur ustadz loh ini. Nah, ini ya. Yang mundur ustadz. Ini namanya ulama semua ini. Ya mestinya kan kalau yang membatalkan ustadz, yang cancel ustadz, yang mundur ustadz yang, kecuali yang punya, yang undang itu cancel, lalu bicara batal, 25 juta mati, masih masuk akal, tapi tidak islami. Masih masuk akal, tapi tetap tidak islami, haram. Karena ini bukan DP namanya ini, tidak ada yang dibeli nih. Ya, naudzubillah, ini namanya menjual agama dengan dunia, naudzubillah min dzalik. Kita sempurnakan hadis berikutnya. Ini hadis panjang tapi maknanya singkat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulamah min ahadikum shadaqah. Ya, diwajibkan. Makna wajib ini memang kita wajib bersyukur ya. Nah, sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah setiap paginya atas semua sendi-sendi di dalam tubuh kita. Saya sudah cari informasi, sendi tulang kita itu jumlahnya 350 lebih. 350 lebih sendi dalam tubuh kita, wajib disyukuri. Bagaimana caranya ini? Nah, perhatikan. Ya, semua wajib disyukuri. Agar kiranya disyukuri dengan cara apa? Disyukuri dengan cara apa? Yaitu sedekah, dengan cara bagaimana ini? 350 sendi dalam tubuh kita wajib disyukuri dengan sedekah. Persendian itu ada 350 dalam anggota tubuh. Maka solusinya, perhatikan, fakullu tasbihatin sedekah, boleh diganti sedekahnya dengan tasbih. Subhanallah. Makanya setiap sholat itu kita disuruh subhanallah. Wa kullu tahmidatin sedekah, alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, Anda selalu melakukan kebaikan, ya, perkara-perkara baik. Anda baca Quran, itu berarti bersedekah. Apa namanya ini? Apa tadi? Sendi-sendi kita, ya. Wa nahyi anil munkar, wa nahyu anil munkar, Anda mencegah dari kejelekan. Ada orang mau zina, Anda cegah. Ada orang mau minum khamar, Anda cegah, dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari sedekah. Tapi kalau mau potong kompas bisa. Apa itu? Wa yuzzi'u min dzalika rak'atani yarkahuhuma minad duha. Ya, mencukupi semuanya itu, mengimbangi semuanya itu 2 rakaat, yang mana pelaksanaannya itu dari sholat
duha. Ya, ini artinya ternyata sholat duha itu tujuannya bukan cuma memperlancar rezeki, tapi sholat duha itu bisa menjadi pengganti sedekah atas nikmat yang telah Allah berikan setiap harinya. Bisa dipahami? Jadi kalau kita mungkin tidak mampu banyak berzikir, tidak mampu banyak takbir, tidak mampu banyak tahmid, maka penggantinya minimal 2 rakaat sholat duha. Karena 2 rakaat sholat duha itu mengimbangi semua nikmat Allah di dalam tubuh kita selama 1 hari. Mengimbangi. Ini nafas wajib disyukuri, mata wajib disyukuri, apalagi semua, jantung sehat, semua peredaran darah, semua wajib disyukuri. Bagaimana solusinya? Tidak mampu kita secara sempurna, ayo jangan tinggalkan sholat duha. Karena sholat duha itu badal, pengganti, sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan dalam diri kita selama satu hari full. Masya Allah. Jadi memang masuk akal connect kita ini. Ternyata kenapa sih sholat duha itu menambah rezeki? Kenapa? Karena ternyata sholat duha juga berfungsi untuk mensyukuri nikmat. Lah kalau nikmat disyukuri, ya ditambah. Orang yang sholat duha dijaga kesehatannya. Orang yang sholat duha dipanjangkan umurnya. Orang yang sholat duha diringankan urusannya, dilancarkan rezekinya, ini semua karena termasuk bagian dari mensyukuri. Perintah Nabi cara mensyukuri adalah sholat duha. Sebagaimana firman Allah, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat maka ditambah oleh Allah, ya. Kecuali satu yang tidak perlu disyukuri, yaitu istri. Kalau disyukuri bahaya, nanti bagaimana ini? Kalau istri disyukuri 1 ditambah jadi 2. Oh, tidak, bukan jumlahnya yang ditambah, kualitasnya. Allah jadikan istri yang soleha, sakinah, mawaddah, warahmah. Hati-hati Ustaz Salim, ya, ini di markas ini, markas besar ini, ya, langsung diliput secara langsung, ya. Jelas? Masya Allah. Ketinggalan satu hadis terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu ya. Jadi kita ini wajib mensyukuri. Bayangkan lo mata ini, Pak, semahal-mahalnya kamera. Ayo, kamera mana? Ini. Ini kamera ini lumayan mahal ini. Berapa, Muhaimin? 14 ya. 14 juta ini kamera. Autofokusnya sekitar 0,5 detik mungkin atau berapa begitu. Jadi maksudnya kalau bergeser itu langsung fokus. Tapi bagaimana hebatnya ciptaan Allah, mata. Kalau bergeser langsung fokus. Tidak ada itu kabur-kabur, fokus gitu. Kalau kamera dikasih goyang masih ditunggu fokusnya, tidak langsung nih. HP itu kalau dikasih goyang begini ditunggu fokus, tidak langsung. Mata berkedip. Tidak ada itu bilang tunggu dulu fokus kirong. Tidak ada. Subhanallah, ciptaannya Allah ini secanggih-canggihnya alat, tidak ada yang lebih canggih dari matanya Allah. Autofokus, super autofokus, supersonik kecepatan autofokusnya Allah subhanahu. Ayo, kalau kita noleh tidak kabur, kita langsung jelas tahu fokus ya. Yang dimaksud fokus itu tidak kabur, langsung tangkapan kejelasan gitu loh, ya. Beda dengan kamera. Kamera itu kalau bergerak, perhatikan, kamera itu kalau bergerak sempat kabur. Bergerak itu yang punya kamera biasa pegang kamera, kabur itu. Nanti distabilkan baru fokus. Ya, Samsung S23. Saya pernah coba di galeri, walaupun saya tidak beli, coba aja. Saya gerakkan begini, masih butuh waktu. Tapi cepat. Tapi mata, Allah, otomatis langsung. Dan hebatnya kamera itu
Kalau banyak manusia begini, tidak bisa fokus semua. Sebagian dia tangkap fokus, yang lainnya kabur. Tapi mata fokus semua. Tak bagi-bagi itu fokus kah? Luar biasa ciptaannya Allah. Nah kalah Sony. Nah ini mata wajib disyukuri, hidung nafas disyukuri. Nah kalau dibeli nafas bangkrut ki. Saya dari apotek kemarin, bukan kemarin, lama ya, 24.700 kaleng 30 menit. Nah ini kita satu hari bernapas berapa jam? 24 jam karena tidur bernapas tungki 24 jam. Nah kalau 30 menit saja 24.000, berarti 48 kaleng. 48 kali 23.000 mungkin bayar kita tiap hari, bangkrut. Nggak bisa, gratis sama Allah. Jam tangan ini, Anda tahu jam tangan, jarumnya itu kecil, lebih kecil daripada jarum jam itu. Begitu habis baterainya nggak bisa goyang, betul nggak? Nggak bisa goyang. Tapi bagaimana jantung? Jantung itu besar gini. Pernah kita dengar ada orang habis cas jantung? Nah, nggak ada. Bergerak terus itu. 90 tahun hidup, 90 tahun bergerak. Nggak pernah habis baterainya. Karena memang nggak ada baterainya. Hebatnya ciptaan Allah subhanahu. Masya Allah. Hidung Allah ciptakan ke bawah. Bagus sekali ciptaan Allah ke bawah. Nah kalau tak balik ciptaan ini, kalau hujan balas sih, ayo hujan mati meja. Terpaksa nututungi lo bang tengok kah? Iya. Masa orang kecil tengok begini dari, ndak enak kalau dari bah. Nah itu kan subhanallah. Luar biasa ini ciptaannya Allah ya. Ini bulu mata. Kalau ada masuk sesuatu langsung bergerak cepat. Kalau masuk sesuatu, tiba-tiba itu mata tak berair. Berair enggak kalau ada masuk sesuatu? Berair. Kayak wiper itu. Apa itu? Mobil. Wiper. Apa nak kipas angin? Apa nama? Anu nama mobil. Apa nama ini? Wiper ya? Wiper ya? Itu wiper kan bergerak. Kalau ada yang tidak mau lepas, disemprot air baru hilang itu. Ini mata, begitu kena sesuatu langsung keluar cairan, keluar cairan, bergerak gini, otomatis supaya keluar. Ciptaannya Allah itu luar biasa. Wah, tidak ada ini yang sia-sia diciptakan Allah. Kotoran telinga, hasil penelitian ahli serangga seluruh dunia, ternyata obat serangga yang paling dibenci serangga adalah baunya kotoran telinga. Tidak suka baunya. Makanya kalau tidur kita tidak ada masuk binatang. Kenapa? Karena ada kotoran telinga tak. Makanya itu dokter Mahdi, keluarga saya itu bilang, kalau bersihkan kotoran telinga jangan terlalu bersih. Karena nanti binatang masuk kalau tidur. Semut bisa masuk. Kenapa sih kita tidur itu tidak masuk semut? Kamu mestinya masukin semut menyeberang ya. Terowongan nih. Ya kan? Tapi kenapa tidak masuk ya? Karena cium bau kotoran telinga. Nggak kuat itu serangga ya, lari. Paling tidak disuka. Ciptaannya Allah itu luar biasa loh. Jadi ini kotoran telinga ini tidak ada sia-sia ini. Makanya jangan terlalu bersih. Walaupun bersih jangan terlalu bersih karena ada fungsinya. Sebenarnya paham ya? Luar biasa. Kalau mau dibahas itu, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita bercermin, ayo, siapa yang bercermin pasti merasa itu paling gagah di dunia. Iya, nak perbaiki. Padahal rantasan muka nak perbaiki itu. Biar model-model kita tetap begitu, paham enggak? Tapi tetap kita merasa ada perasaan itu loh, paham ya? Nikmat dari Allah itu. Ada lagi nikmatnya Allah. Mau lihat enggak? Enggak percaya? Ayo saya kasih gambaran. Kotoran. Pernah ada orang masuk buang air besar nah tutup hidung dah? Enggak ada. Nah nikmati.
Nggak ada pi orang masuk na tutu hidung dan nggak ada. Ayo, coba bedenge, anak tak. Waktu nak kecil Muhammad misalnya masuk kamar mandi, dicuci, baik, ndak enak perasaan kau duduk putar-putar penglihatan. Inas sami bau karena manu. Ayo, ndak usah jauh-jauh, kentut. Kalau kentut orang, ya kan? Kalau kentut tak biasa sore-sore duduk-duduk, luar biasa. Ya kan? Ayo, ada orang pernah jijik cium kentutnya, ada ndak? Bagaimanapun higienisnya, bagaimanapun modernnya, bau kentut nah tidak jijik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya mau tanya, ada orang jijik bau kentutnya? Biar botok bagaimana nah nikmati? Sudahlah, jangan main dibalik-balik. Ini jari jempol kaki ada namanya itu penyakit kuku. Apa? Sikuyuang, bikuang. Kan biasa itu pasir-pasirnya itu. Biasa kalau nonton di televisi. Sudah mina koci-koci, coko-coko mi. Nah nikmati. Nggak bisa dibalik-balik. Nah nikmati. Nih, nggak jijik. Nah nikmati. Sudah. Jalan ya kal nah. Nakalan narkoba. Nah nikmati. Ayo, sekarang saya mau tanya, siapa yang membuat semua menjadi indah? Siapa? Coba bedain kaki orang dicium. Jijik gitu. Ya kan? Jempol kakinya orang minta dulu anu sikuyana. Baru dicium. Bih. Kayak bau neraka ya. Paham enggak? Tapi kalau anu tak dikociki. Coko-coko ya. Enggak, oh subhanallah. Ini bukan pengalaman saya, pengalaman kita bersama. Ya, jangan selalu saya jadi korban, kasihan. Ini pengalaman kita bersama. Saya cuma mau bilang, Allah kasih nikmat sama kita itu terlalu sempurna. Paham enggak? Sampai-sampai yang menjijikan kelihatan indah. Hebat betul Allah kasih. Kotoran, nasa-nasami kotoran. Tidak jijik kalau dirinya sendiri. Ayo, siapa yang pernah merasa jijik dengan kotorannya kalau masuk? Mual enggak? Enggak. Kadang-kadang duduk baca koran orang barat itu. Ya kan? Nah, nikmati. Ayo bedenge. Kalau orang lain jangankan nasiram, sudah nasiram keluar, kadang-kadang ditunggu dulu hawa siluman hilang. Biarkan dulu 5 menit supaya hilang hawa siluman. Nah, kalau masuk tidak enak perasaan, betul? Anak pondok kan pengalaman itu. Ya kan? Nah, itu. Ya, tapi bagaimana ya Allah ini ciptaannya, ya Allah, sempurna Allah ini kasih nikmat. Betul apa enggak? Sempurna ya? Alhamdulillah. Ya Allah, maka semuanya itu wajib disyukuri. Minimal kalau tidak mampu banyak-banyak beribadah, sholat sunnah 2 rakaat duha ya, supaya nikmat itu dijaga. Ya enggak? Kepengen enggak dijaga sama Allah? Ayo sholat duha. Ayo sholat duha ya, insyaallah. Karena waktu saya tidak baca dulu satu hadis ini, mungkin ada bertanya, silahkan lonceng kita di pembacanya. Ayo bertanya, tidak usah banyak, paling banyak 3, dibatasi dulu karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Beb atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya mungkin mau meminta sepatah kata dari Habib. Sekarang bukan cuma hanya di Indonesia Beb, bahkan di seluruh penjuru dunia saudari-saudari kita para muslimah itu banyak sekali yang sudah mengidolakan K-pop Beb. Apa? K-pop. K-pop apa itu? Kayak band-band asal Korea kayak gitu. Oh iya iya. Nah, saya mengerti alasan mereka hanya sekedar mengidolakan,
tidak mencintai, seperti itu kata mereka, Bib. Tapi di sini yang saya lihat, bahkan ketika K-pop itu entah itu di YouTube atau di panggung, itu baru intro musiknya atau intro videonya, Bib, mereka sudah berteriak-teriak. Dan mereka ini merupakan seorang muslimah yang tentunya kita tahu bagaimana seorang muslimah itu seharusnya. Jadi mungkin Habib bisa memberikan sepatah kata untuk kita semua agar dapat dimengerti dan dipahami lagi, Bib. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara masalah apa tadi Korea ya, masalah opa-opa itu ya dan kawan-kawannya. Karena gini, perhatikan memang ya apa ya, tergantung sekitarnya juga sih sebenarnya. Kalau bimbingan orang tua itu maksimal, bagus, terarah, saya yakin anaknya tidak akan cinta seperti itu. Jadi orang tua harus ikut andil menyampaikan, nak, janganlah mengidolakan yang tidak sesuai dengan jalur yang dibenarkan. Masalahnya muncul nanti, dia akan mencontoh apa yang dia lihat, yang pertama. Yang kedua, pasti karakternya pun akan ikut apa yang dia lihat. Kadang-kadang itu orang banyak napirang rambutnya. Ada apa kerja gelas begitu, nak? Ali, jangan, nak. Faiz, tidak ikut. Muhammad. Jadi kadang-kadang kita tidak sadari karakter anak itu akan ikut. Mungkin pakaiannya tiba-tiba seksi karena dia ikut, dia lihat dengan itu. Tiba-tiba pirang. Bayangkan kalau orang hitam pirang itu kan aneh tuh. Artinya kayak kue apa ya? Kue katrisala apa ya? Cucur apa itu istilahnya? Tidak jelas. Jadi akhirnya ganjil kan, naudzubillah min dalik. Hati-hati, dikatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang serupa dengan satu kaum, dia akan nanti digolongkan bersama mereka. Ya, kalau sekedar mungkin ya nonton sekali-sekali, ya mungkin kita maklumi itu anak, tapi kalau jadi fanatik itu yang ditakutkan. Nah, kalau sudah fanatik, sudah buta. Orang kalau fanatik akan buta. Tidak akan lagi mengenal mana benar, mana salah. Sudah kuat, sudah. Pokoknya apa yang dia suka, itu yang dia ikut. Contoh, kadang-kadang orang kalau fanatik sama Ronaldo Brazil dulu, tiba-tiba gundul itu, rela gundul. Padahal anak-anak kalau gundul kan malu. Dia tidak malu. Kenapa? Karena fanatik sama Ronaldo. Paham ya itu? Jadi bahaya, jadi efek negatif. Jadi kalau kayak begitu itu musibah jadinya. Maka solusinya yaitu tadi, harus ikut andil orang tua. Nah, ini kadang-kadang orang tua membesarkan anaknya, dia kira membesarkan hewan ternak. Yang penting saya tanggung jawab, saya sudah kasih makan gini begini. Oh enggak. Makan itu memang tanggung jawab, tapi itu sudah dijamin sama Allah. Yang tidak dijamin itu akhlaknya. Itu yang harus diperhatikan. Ya, dikasih atau tidak dikasih makan itu anak, kalau masih umurnya pasti ada yang kasih makan. Misalnya ini, ada orang tua tidak mau kasih makan anakku, tapi kalau masih ajalnya pasti makan. Namun akhlak tidak seperti itu. Ini tergantung tanggung jawab orang tua di sini tadi. Makanya ingat baik-baik ya. Jadi setiap manusia itu punya ekor. Istri, ekornya anak-anaknya. Suami, ekornya istri dan anak-anaknya. Wajib bagi orang tua mengatur semuanya itu, karena nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau tidak, ya, seperti misalnya seperti itu dan sebagainya. Jelas? Dan kalau sampai melanggar syariat bisa haram. Seperti misalnya dia pirang aneh-aneh kan gitu, dan joget apa yang tidak benar sampai direkam joget dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Apalagi pergi nonton, haram. Nah, ya, pergi nonton haram, naudzubillah min dzalik. Jelas ya?
Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah. Ada lagi? Ya, silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, oke. Begini Beb, ini kan sudah berapa minggu dibahas masalah sedekah. Tapi kan dasar sedekah itu harus memberikan secara ikhlas dari hati, dari kolbu kita. Pertanyaan saya begini Beb, tolong Habib jelaskan apa itu ikhlas secara definisinya secara sederhana saja Bib. Ikhlas. Dan ini Bib, pertanyaan tambahan poinnya ini Bib. Oh, jadi tidak dua, cuma tambahan ya. Banyak jalan menuju rumah ya. Lanjut ya. Begini Bib, kan kalau di depan kita kalau ada orang meminta sesuatu, kita kan ikhlas memberikan hati kolbu ini ringan memberikan kalau dari hati kita yang dalam. Tapi begini Bib, seperti kan Habib tadi mengatakan Habib pernah ditipu 100 juta. Saya rasa semua juga pernah ada di sini mengalami hal yang jelek seperti itu, termasuk saya pernah ditipu Bib. Ya. Nah itu bagaimana, biasa orang kan katakan sudah sabar mako, ikhlas kami itu. Nah ini dalam kolbu kita ini kalau ditipu begitu kan antara perasaan kasihan dan benci itu sering berperang kontradiksi di kolbu kita Bib. Nah, ini bagaimana memenangkan ini perasaan ikhlas dalam kolbu kita ini? Ya itu Pak. Terima kasih Bib, tolong dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, yang pertama, memberi harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Saya pernah mendengarkan atau membaca satu riwayat. Ikhlas adalah yash'urun ni'mah indal fi'il, ya, atau indal ibadah. Itu yang pertama, merasa nikmat ketika melakukan ibadah. Saya kasih satu contoh. Ingat tak tahun lalu Anda taraweh, masih ingat? Pulang taraweh, Anda capek, lega enggak di rumah? Enak enggak? Padahal kalau Anda ikhlas, enaknya bukan setelah taraweh, ketika taraweh. Karena ikhlas itu bukan setelah melakukan perbuatan, tapi ketika melakukan perbuatan. Itu ikhlas itu. Sebagaimana ikhlasnya pemain bola bermain bola. Pernah enggak ada pemain bola enggak ikhlas main bola? Kapan enaknya? Ketika main atau setelah main? Kalau saya sih menjawab ketika main. Berarti dia betul-betul ikhlas main bola. Enggak mungkin kan orang main bola, ambil gitu bola ya malas kan dah. Ikhlas semua itu, naburi, enggak disuruh. Bahkan kalau mau diganti marah-marah. Gue ganti kok. Enggak. Capek mau. Enggak gitu. Padahal pusumi. Tapi kalau sudah ikhlas, hilang capek, nikmat dalam melakukan itu tadi. Ayo catur. Catur itu hitam putih kayu jejer. Enggak ada televisi di dalam situ. Enggak ada suara. Pernah beli catur ada suara nah? Enggak ada. Dan 2 warna aja itu. Hitam putih ji. Kapan-kapan beli catur 3 warna, salah cetak ji. Ya. Monopolin juga. Ini kan catur. Nah janjang itu orang main catur tas setengah jam. Kadang-kadang tidak goyang nah janjang. Apa enaknya itu di janjang itu? Tapi kalau orang betul-betul ikhlas main, enak. Betul enggak? Enak itu. Saya biasa kutanya, apa no janjang? Lah Habib enggak ditahu ki. Karena memang enggak kutahu ki. Saya kalau main catur 2 menit tidak goyang kupasimbung. Karena tidak ikhlas kak menunggu. Tidak ikhlas kak menunggu. Paham enggak? Pekerjaan paling tidak enak kan itu menunggu. Ya kan? Apalagi menunggu keputusannya. Wih. Dalam ini. Ya kan gitu ya? Paham ya? Nah. Namun kalau dia merasa nikmat berarti ikhlas. Sekarang pertanyaan, apakah ketika kita sedekah ada rasa nikmat atau tidak? Kalau belum ada, berarti belum ikhlas. Paham enggak? Nah, ikhlas ini keharusan. Innas salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan melakukan semuanya karena Allah. Maka ciri-ciri ikhlas merasa nikmat dalam melakukan kebaikan. Ada ulama tidak mampu sholat tarawih 20 rakaat, tidak mampu. Kalau sholat tarawih tidak bisa 20 rakaat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Kenapa? Kalau langsung 20 batal ki sholatnya, keluar spermanya gara-gara nikmat dalam ibadah. Allah, kalau kita kan tidak. Allahu Akbar. Ini mga kurang ajar na panjang bacaan ada tidak ada pada sana. Natok mi habis ki berbuka na panjang kita talikan na mau dibilangin jo. Ini pengurus masjid kasih ke na kipas na ya Allah. Banyak na sumbanganku kemarin ya Allah. Aduh nyamuk dari mana yang datang ini? Paham enggak? Terlalu banyak kita ini, terlalu banyak. Terlalu banyak. Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah sujud sholat, tetangganya kebakaran. Bahkan setengah rumahnya terbakar. Selesai kebakar keluar, ada apa? Ada apa? Kebakaran rumahmu setengah, kau bilang ada apa ya imam? Allah, gara-gara saya sujud kepada Allah, rasanya api dunia saya tidak rasa. Gara-gara nikmat ibadah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, kena busur panah kakinya. Busur panah kakinya. Nah suruh sahabat, sini kau dulu, cabukkan ini panah nah. Tapi sholat kak dulu, ambil kursi, sholat 2 rakaat, masih ambil tempat duduk, sholat sunnah. Allahu Akbar. Ringkas cerita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamarai, kenapa kau tidak cabut? Suruh kau cabut ki. Sudah aku cabut. Oh, yudi ndak kurasai. Lihat itu, tidak narasa dicabut itu panahnya karena narasa nikmat. So, ayo kita kira-kira kalau sholat nikmat apa enggak? Tarawih enaknya ketika sholat atau setelah sholat? Setelah itulah orang-orang yang jujur. Ya, kita ini jujur kan, tapi belum tentu ikhlas gitu. Mudah-mudahan kita dikasih ikhlas sama Allah. Kepengen ikhlas? Ada 3. Gara-gara satu pertanyaannya ini jadi panjang. Kalau kepengen ikhlas, yang pertama cintai yang memerintahkan. Cintai siapa? Memerintahkan. Ayo perhatikan. Kadang-kadang orang tua itu nggak ada duit, tapi anaknya minta mainan, nah belikan. Kalau perlu utang, nah kasih. Atau anaknya kadang-kadang sekolah di luar, nah biayai. Kalau perlu utang, ikhlas tak dia kasih itu? Kenapa? Karena cintai anaknya. Anaknya yang minta, nah kasih. Paham tak? Sebagaimana sahabat waktu disuruh gali perang Handak, parit disuruh gali 4 meter, 4 kilometer. Sahabat menggali, tidak ada yang bertanya untuk apa digali. Nabi bertanya, kenapa tidak ada yang bertanya untuk apa digali? Nabi, kami tidak butuh bertanya. Kenapa? Semua perintahmu kenikmatan bagi kami, karena kami cinta kepadamu. Itu istri itu, kalau disuruh bikin kopi itu, Ranu itu, saya istriku kalau tidak disuruh bikin kopi marah-marah. Apa? Kenapa tidak pernah lagi disuruh bikin kopi? Oh, begitu dik. Itu karena cinta, modal cinta, semua perintahnya nikmat. Itu pertama. Berarti kita kurang cinta sama siapa? Nah, 1. Yang kedua, kalau mau ikhlas, cintai jenis pekerjaannya. Sedekah, cintai sedekah. Sholat, cintai sholat. Sebagaimana pemain bola cinta dengan permainannya. Paham? Yang ketiga, minta sama Allah. Karena itu ikhlas bukan dibuat, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Paham? Mudah-mudahan kita termasuk orang ikhlas. Pertanyaan yang bukan kedua, tambahan tadi apa? Apa tadi itu? Ini Beb, kan kita berikhlas seperti Habib tadi mengatakan 100 juta ditipu. Nah, iya. Oke. Ini ada pertanyaan, saya ditipu 100 juta. Mau mengikhlaskan berat juga, berkecamuk antara sakit hati, marah, dan kasihan. Bagaimana supaya memenangkan ini kasihan? Kan gitu ya. Dengarkan baik-baik. Kita harus memahami dulu bahwa alam semesta ini bukan punya kita. Tahu enggak? Saya kasih gambaran. Gini. Lihat saya. Tatap mata saya, Januar. Perhatikan.
Mau lihat betul-betul orang yang yakin bahwa ini semua titipan, paham enggak? Yakini semua titipan. Tukang parkir, puluhan mobil parkir, ratusan motor parkir. Pernah kita lihat tukang parkir sombong? Sadar diri, itu cuman titipan. Ketika diambil sama pemiliknya, mobil, motor, marah tukang parkir apa jaluk? Apa tidak? Narah kan itu. Sadar kalau yang ambil adalah. Begitulah orang beriman. Dia tidak merasa memiliki. Kalau Anda merasa memiliki, susah mengikhlaskan sesuatu. Apa sih milik kita ini? Tidak ada. Harta titipan, ilmu titipan. Orang berilmu mau sombong, nek motor ko, goyang motor tak butuh ko, beleng-beleng ko. Lanyak ilmu no. Apa lagi yang mau dibanggakan? Apa? Titipan, anak titipan. Makanya ada kalimat itu, orang kena musibah disuruh bilang apa? Innalillahi, semua datangnya dari Allah dan semua kembali kepada, ya sudah tahu bukan punya kita, ngapain mau dipikir? Paham enggak? Uang 148.300.000 benar punya saya dalam hukum dunia. Hakikatnya punya siapa? Khaliqus samawati wal ardh, pencipta alam semesta, maliki yaumiddin, pemilik alam semesta, raja di antara raja, yaitu Allah Subhanahu. Ya sudah, paham enggak? Nah, ikhlas kita kalau kita tidak merasa memiliki. Orang itu tidak ikhlas karena merasa memiliki, gitu loh. Paham enggak? Tidak ikhlas karena merasa memiliki. Lalu yang kedua, tanamkan dalam hati. Saya masih ingat waktu kecil, saya dilempar batu sama ada orang lempar batu. Saya jalan sama mamaku, nah lempar kak batu. Apa nak bilang mamaku? Jangan mau ku balas ki nak, bersyukur ku nak. Kenapa mak? Mau kak balas ki? Ku beta ji mak, maksudnya ku beta kalau si baji ku beta. Jangankan karate, karambol lagi na saya. Ku kuasai apalagi karate ji. Ku beta mak, bisa kak kalah. Apa nak bilang mamaku? Nak, bukan masalah menang atau kalah, bersyukur ku nak. Kenapa? Bersyukur ku dilempar, bukan kau yang melempar. Itu dari kecil sampai besar ku ingat itu. Kadang-kadang kalau nasakiti ke orang, bersyukur ki disakiti, bukan kita yang menyakiti. Enak itu. Alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang menipu ya Allah, walaupun hambamu ditipu. Paham enggak? Nikmat itu langsung enak itu. Yang ada munculnya bersyukur, bukan lagi bersabar. Di atasnya sabar adalah Masya Allah. Hebat tak? Nah yang ketiga, yakini tidak ada alam semesta ini terjadi kecuali atas izin. Daun tidak akan jatuh dari pohon, air tidak akan menetes dari langit kecuali. Makanya rukun iman yang keenam apa? Rukun iman yang keenam, antu'mina bil qadari khairi wa syarri minallahi. Wajib beriman takdir baik dan buruk datangnya dari mana? Ya selesai kalau datangnya dari Allah. Lah kita ini pemain sinetron kok di dunia ini, pemain sinetron. Allah ini sutradara sekaligus produser terbaik, gitu loh. Paham ya? Adem ini hati ini. Ada orang bilang, Habib kenapa cok moki? Bilang bukan karena banyak makan, tapi karena tidak pernah susah. Habib tidak ada masalah tak? Banyak masalahku, tapi kembalikan sama Allah. Ada pesannya guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Apa yang mampu kau pikirkan yang menjadi kewajibanmu. Yang tidak mampu kau pikir, serahkan sama Allah. Apa yang mampu saya pikir? Salatnya Muhammad, salatnya Fatimah, pelajarannya Muhammad, belajarnya Fatimah, akhlaknya Muhammad, akhlaknya Fatimah, istriku salat atau tidak. Itu yang saya pikir, wajib. Yang tidak mampu saya pikir, enggak usah. Bagaimana membangun pondok nanti, dananya bagaimana, dananya enggak usah kau pikir. Ini di depan ini sudah jadi gambarnya. Sudah ada sama arsitek, perkiraan 1 minggu lagi dikerja. Uang di tangan, gak ada. Ngapain saya mau pikir? Tugasnya Allah kok yang memberi rezeki. Paham enggak maksudnya? Maka hati akan adem, tidak ada susah. Paham ya? Tidak ada susah. Yang membuat orang susah itu kalau tidak mengembalikan semuanya kepada. Banyak manusia yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, tapi ketika kena masalah dia tidak mengingat Tuhannya dan tidak mengembalikan kepada Allah. Paham? Ayo terakhir Haji Zulfikar dipercepat. Mohon maaf ini malam agak lama. Tidak apa-apa ya.
Mudah-mudahan ada berkah. Amin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bib pertanyaan mengenai hadis melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi masjid la tusyaddur rihal. Bagaimana itu Bib? Apakah bersiara begitu Bib termasuk itu dilarang itu Bib begitu? Maksudnya la tusyaddur rihal apa Ada itu? itu illa min salasul masjid, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Bagaimana itu Bib? Maksudnya kita dilarang melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi masjid selain 3 masjid itu Bib. Nggak ada gitu. Ada la tusyaddur rihal itu pernah saya baca. Itu maksudnya jangan memberatkan, bukan mendatangi. Ya hak kita kok mendatangi, bebas. Tidak pernah satupun dalil mengatakan jangan kau datangi masjid selain masjid 3 ini. Tidak. Dilarang perjalanan jauh. Masjid. Masjid. Bagaimana orang yang rekreasi? 3 masjid dikhususkan maksudnya 3 masjid ini Bib. Selain 3 masjid Dihususkan. ini. Iya, maksudnya untuk bersiar ke masjid manapun yang dalam perjalanan jauh. Dihususkan mendatangi. Saya coba cari dalilnya dulu. Iya. Ya, namun begini. Namanya perkara yang kita tidak masukkan ke golongan syariat itu bebas. Selama kita tidak golongkan itu ke dalam kategori syariat. Contoh, ceramah sebelum tarwih tidak dilakukan Nabi. Tapi kenapa orang Makassar lakukan? Tidak masalah, syiar. Selama dia tidak mengatakan ceramah sebelum tarawih syariat. Kalau dia katakan itu bid'ah. Ada orang mau wisata religi, wisata masjid-masjid. Kenapa tidak? Siapa tahu berkat wisatanya itu menambah keimanannya kepada Allah. Paham tidak? Contoh misalnya kita mau ziarah Masjid Umar Muhdar, Masjid Inat Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya, Masjid Istiqlal, melihat bagaimana megahnya masjid sehingga membuat kita tambah cinta kepada masjid. Kenapa tidak? Kalau niatnya mengkultuskan masjid mungkin baru kita bahas itu. Bahwa saya mendatangi masjid itu akan menghasilkan pahala besar. Enggak seperti itu. Kita tidak mensyariatkan, niatnya untuk syiar silaturahmi. Lah kalau sudah tempat rekreasi aja boleh didatangi kok. Malino, saya niat mau datangi Malino, haram apa enggak? Ya tidak. Nah Malino saja tidak haram, masa masjid bisa haram gitu. Itu PR buat saya. Sekaligus saya akan cari tafsirnya nanti. Tolong bantu Ustaz Salim ya, sarahnya nanti juga. Paham jelas ya? Ala kulli hal. Jadi pertanyaan penutupnya, Said berdoa. Ya Allah, hati ada Idris. Ayo ambil barokah Idris. Doa. Mana Radi Al-Hindawi? Keluar kota. Khair insyaallah. Tolong kontak sama orang Keraksan ya. Karena tanggal 3 sudah pulang. Tanya jam berapa?